Oke. Nah, 많은 것을 골라 쓰십시오. 골라 itu pilih. Jadi pilihlah yang mana yang cocok, yang benar ya. Jadi kalau kita pakai e itu untuk menunjukkan posisi dan arah aja. Kalau eso baru tempat yang menunjukkan adanya kegiatan. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira nomor 1 itu pakai e apa eso kalimatnya? 학생 회관 옆 도서관이 있어요. Pakai e apa eso? Oke. E, betul? Ya, karena ada ujungnya apa? Ujungnya cuma istoyo. Istoyo. Ya, berarti dia hanya menunjukkan posisi aja nih. Jadi, 학생 회관 옆에. Nah, di 옆 apa? Masih ingat 옆? 옆 itu di mana? Depan atau samping? Samping. 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 Oke. Jadi di samping aula ya, 학생 회관 옆에 ada 도서관, ada perpus. Oke. 회사. 회사 일을 해요. Ada kata 해요. Berarti ada kegiatan ya, melakukan. 일을 해요 itu sama dengan 일해요, artinya bekerja. 회사 itu, kalau 회사원 adalah orangnya ya, karyawan. 회사 itu adalah tempatnya. Jadi kantor, bisa dibilang kantor, bekerja. Jadi bekerja di kantor, pakainya yang mana di-nya? E apa eso? Eso. Oke, eso. 네, 회사에서 일을 해요. 3번, 저는 친구 집 블라블라블라 저녁을 먹어요. 먹어요. pakainya eso apa Eso. Eso juga ya, karena ada kegiatannya makan. Jadi jibeso ya. Jibeso. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi. Oke, di bawahnya ada nengjanggu. Oke, ada banyak ya. Tadi apa? Ilheo ya. Ilheo bekerja. Wesa kantor. Saya tambahkan dulu di sini kosakatanya. Kantor. Terus ada nengjanggu itu artinya kulkas. Ya. Terus ilhada ya, bekerja. Bekerja. Mana tadi? Hesa ya, kantor. Hesa. Hesa. Terus ada mana lagi? Ilheo nih ya. Ilheo itu bekerja. Oke. Terus ada nengjanggu. Nengjanggu kulkas. Nengjanggu an. An itu di mana? Di atas. Di atas, di dalam ya. An itu dalam. Jadi nengjanggu an bla bla bla. Uyu hago bananaga istoyo. Nah, istoyo aja nih. Ada susu dan ya banana di dalam kulkas. Di dalam kulkas kita cukup pakai apa? E. Ya, berarti e aja karena belakangnya juga hanya istoyo ya. Oke. Terus kita lanjut di bawahnya ada pumonim. 부모님은 지금 고향 계세요 itu, oke. Geseyo itu dia sama dengan istoyo. Bedanya geseyo itu bentuk ita, bentuk hormat ya, lebih sopannya lagi dibanding isoyo, geseyo itu lebih hormat. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang orang yang lebih tua ya, kayak di sini dia ngomongin pumonim. Pumonim artinya orang tua. Nah, sebagai bentuk hormatnya terhadap orang tua itu, jadi dia pakai bentuk kata kerjanya juga yang lebih honorifik gitu, ya.
ada menghormatinya. Jadi isoyo-nya diganti dengan keseyo. Artinya sama-sama ada. Nah, kira-kira di gohyang itu pakainya apa eso? E. Oke. Karena sama isoyo ya, keseyo itu. Oke. Nah, tadi nih ya, pumonim itu orang tua. Oke, pumonim. Pumonimen. Oke. Terus jadi di sini betul ya. Hmm, sorry. 고향에 부모님은 지금 고향에 sekarang ada di kampung ya. 지금 고향에 계세요. Sama dengan 고향에 있어요. Itu sama. Oke, lanjut kita. Nah, ada dua lagi nih. 학교 근처 마트 bla 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 과일을 사요. Ada kata sayo, membeli. Jadi di situ pakai apa eso? Eso. Eso. Oke, eso. Karena apa? Karena ada kegiatannya membeli ya. Mm-mm. Oke. Terus yang terakhir itu ada kopi. Kopi shop. 친구하고 이야기해요. 이야기해요 artinya bercerita ya. Jadi atau ngobrol gitu. Jadi dia di coffee shop dengan temannya ngobrol, berbicara. Nah, kira-kira di sini coffee shop-nya eso apa Eso. eso juga. Ya, karena ada kegiatannya berbicara atau ngobrol. Ya, berarti juga eso. Nah, iyagiheyo. Oke, berarti di sini E-nya hanya dipakai untuk yang berakhiran isoyo ya. Kalau ada kata kayo juga, berarti di situ bisa juga pakai E ya. Kalau ada nanti kalimatnya ujungnya kayo, pergi, atau wayo, datang. Nah, itu juga bisa pakai E. Nah, kebetulan di sini kalimat yang ada itu cuman isoyo aja ya, yang pakai E. Oke. Nah, itu perbedaan E dan eso. Berarti teman-teman udah bisa ya bedakan ini pakai E, ini eso gitu ya. Nah, yang enggak bersuara pun bisa berarti ya. Takutnya bingung ternyata. Makanya diam aja. Oke. Gimana? Bisa. Bisa ya. Jadi E hanya untuk menunjukkan posisi, eso baru untuk ada kegiatannya. Ya. Oke. Kita kalau gitu lanjut ke bukunya. Nah, di bukunya kemarin kita udah selesai di bab 9 ya. Nah, jadi hari ini kita belajar lanjut untuk bab 10-nya. Bab 10 itu ada tentang 생일이 몇 월 며칠이에요? Oke, nyot. Di sini ada kata tanya baru nih. Kata tanya yang selama ini udah muncul apa aja? Muot ya. Muot itu apa kan? 무엇을 해요? 무엇이 있어요? Ya, muot. Atau muosen. Muosen yang disingkat jadi musen, gitu kan? Musen, nah itu juga apa. Kalau mo itu apa. Terus apa lagi yang ada? W. Kemarin udah ada juga muncul W pertanyaannya. W itu kenapa. Terus ada nugu atau nuga atau nugure itu sama. Dia menanyakan siapa. Terus apa lagi pertanyaan yang ada? Otoke udah belum? Otoke. Odie ya. Odie itu udah ada. Odie berarti menanyakan tempat di mana atau kemana. Tergantung nanti ujungnya. Kalau misalkan ujungnya kayo, pergi, berarti kan kemana gitu ya artinya. Gak mungkin pergi di mana. Nah, yang cocoknya jadi kemana. Oke, jadi kalau odie itu menanyakan tempat. Di mana, terus udah di mana, siapa, apa, udah ada, kenapa, udah ya. Nah, di sini muncul myot. Nah, myot ini juga kata tanya yang artinya berapa. Oke, berapa. Jadi di sini dia menanyakan apa? Oke, pertama sengil ya. Kita lihat dulu artiannya.
Nah, di sini ada sengil. Sengil ini artinya Selamat ulang tahun. nah, ulang tahun. Jadi, selamatnya nggak ada nih. Kalau selamat ulang tahun kan pakai apa belakangnya? Cuka, cuka heo. Oh, cuka. Nah, bisa, cuka hamnida boleh. Cuka heo boleh. Kan satu formal, satu informal. Nah, ini sebenarnya sengnya ini lahir. Ya, yang il baru artinya hari. Jadi hari lahir bisa juga dibilang hari ulang tahun ya. Nah, sengil. Nah, ini i partikelnya ya. Partikel subjek, sengiri, myot. Nah, myot ini artinya berapa. Oke. Wol. Wol ini untuk satuan bulan. Nah, jadi nanti teman-teman akan belajar nalja wayoil ya. Yang ada di atas ini nalja wayoil, wa ini dannya ya. Nalja itu tanggal. Tanggal rapat banget. Yoil itu hari. Nah, jadi wal itu nanti untuk belajar tanggal berarti juga termasuk bulan di dalamnya ya. Karena kan nanti kalau kita bilang tanggal tuh tanggal berapa sekarang? Nah, pasti keikut bulannya disebut gitu kan. Tanggal 9 Oktober misal kayak gitu. Nah, wall itu untuk satuan bulan. Jadi di Korea bulan itu nggak ada khusus nama-namanya. Jadi kayak kita kan ada ya Januari, Februari kayak gitu. Walaupun memang banyak ngambilnya dari Inggris juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan Korea, dia hanya hitungan aja. Jadi dia nggak ada nama khusus bulannya. Jadi bulan itu ya berarti dari bulan Januari sampai Desember itu cuman ya bulan 1 sampai 12. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3 kayak gitu. Makanya dia di sini nanyain bulan berapa ya, bukan berapa bulan ya. Jadi dibalik nih artiinnya. Myeotwol. Terus ini myochil. Myochil ini sebenarnya dia dari kata pertanyaan myot berapa sama il juga. Nah, il tadi hari ya. Nah, hari atau tanggal juga bisa. Jadi myeotchil itu memang penulisannya seperti ini. Jadi C-nya itu naik ke atas, ke sini. Nah, makanya jadinya myeotchil. Sebenarnya C-nya itu kan yang myot dari sini ya. Nah, berarti di sini pertanyaannya adalah 생일이 몇 월 며칠이에요? Kapan atau ya tanggal berapa ulang tahunmu gitu ya. Walaupun kamunya nggak disebutin. Jadi ini kan pertanyaannya untuk orang kedua ya, lawan bicaranya ya. Jadi 생일이 몇 월 며칠이에요? Ulang tahunmu tanggal berapa? Nah, jadi kita menanyakannya seperti ini. 몇 월 며칠이에요? Oke, bulan dan tanggal berapa ya? Oke, yo untuk akhirannya kan? Akhiran kata benda bentuk informal. Oke. Nah, jadi karena kita belajar tanggal, nah, jadi kita di sini udah masuk untuk angka. Oke ya, 생일이 몇 월 며칠이에요? 생일에 pada hari ulang tahun, 무엇을 해요? Apa yang dilakukan? 무엇을 해요? Oke. Nah, ini dia untuk angka-angkanya. Jadi di Korea ada dua sistem nanti yang kita pelajari untuk angka. Angka itu 숫자 ini ya, 숫자. Jadi di Korea itu dia memakai dua angka. Pertama, angka Sino Korea. Ya, ini dia yang kita pelajari sekarang. Ya, angka Sino Korea sama kedua itu angka asli Korea. Nah, untuk angka Sino Korea itu kapan kita pakainya? Biasanya untuk bilangan atau ya jumlah benda yang banyak kayak gitu. Nah, jadi misal kayak uang, mata uang, bukan mata uang, jumlah uang gitu kan. Kalau uang itu kan sampai ribuan, puluh ribu kayak gitu. Nah, karena banyak dia nanti kita penyebutan angka uang itu dia pakainya ini, Sino Korea gitu. Nah, kenapa? Jadi kalau Sino Korea itu dia nih banyak nih ada 10.000, 100.000, 1 juta juga ya. Nah, tapi kalau asli Korea, angka asli Korea itu dia nggak bisa banyak karena memang hitungannya hanya sampai 99 aja. Jadi kalau udah masuk 100 nanti balik lagi ke Sino pakainya. Kayak gitu.
Ya, jadi Sino ini bawaan dari Cina ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya angka-angka kayak Hana Dulcet kayak gitu. Nah, Hana Dulcet itu asli Korea. Nah, di sini kita nggak akan ketemu nih, karena kita belajarnya sekarang Sino Korea. Jadi di Sino Korea itu angkanya Il, I, Samsa. Mungkin pernah dengar juga yang ini, Il, I, Samsa. Nah, itu bentuk yang Sinonya. Kayak untuk 0 kita sebut Yong ya, Yong atau Gong kadang. Gong sering juga kalau gong itu untuk penyebutan nomor telepon. Nomor telepon juga kita pakai Sino. Jadi apa aja yang pakai Sino? Untuk sekarang yang kita pelajari adalah tanggal ya. Jadi untuk penyebutan angka tanggal, angka bulan, angka tahun itu kita pakai Sino. Jadi semua penanggalan ya berarti dari tanggalnya, bulan sampai tahun itu pakainya semuanya Sino, nggak ada dicampur. Nah, tapi nanti di jam baru ada dicampur. Di jam itu nanti jamnya pakai asli Korea, tapi kalau menitnya pakai Sino. Nantilah ya. Untuk sekarang kita pakainya nggak campur-campur, jadi ini aja untuk menyebutkan tanggal nih. Nah, jadi ada il, i, sam, sa, o, yuk, cil, hal, gu, ship. Nah, terus 11-nya gimana? 11 berarti 10 ditambah dengan 1. Jadi penyebutannya ship il. Kayak gitu. 12 berarti ship i. Terus 13 ship sam, ship sa. Dan sampai dengan ship gu ya, 19. Terus 20 gimana? 20 berarti kita ambil 2 dulu. I, baru 10. 10-nya adalah ship. Jadi beda nih, e-ship dengan ship i beda. Kalau e-ship itu 20, ya ini dia, e-ship. Kalau ship i berarti ship-nya dulu 10, i 2, berarti 10 tambah 2, 12 kan? Nah, jadi ship i 12, kalau e-ship 20. Nah, kayak gitu ya. Berarti kalau 23 jadinya apa? 2 i, 10 ship, 3 sam. Jadi 23 e-ship sam. Kayak gitu. Jadi tinggal dirangkai aja. Oke, kalau misalnya 30, nih kan ya, sam ship ya. Kan 3 sam, 10-nya ship. 35 berarti sam ship O. 5-nya. Jangan sampai kebalik-balik ya. Jangan sampai sam O ship gitu, bukan. Jadi diurut aja. Misalnya 48, 4 sa 10 ship 8 hal. Jadi sa ship hal. Jadinya kayak gitu. Bisa mengurutkannya, penyebutannya? Saya. Nah, untuk itu. Oke, coba dulu. Berarti kalau misalkan 53, berapa jadinya? 5 Oh, ship. Ship. 3. Ya, O 10-nya ship, terus 3-nya sam. Oh, ship sam. Nah, kalau sekarang nih, misal tanggal berapa nih? 9 berarti, 9. Masih satuan ya, satu doang dia. Gu ya, berarti kita pakai gu. Oke. Yang untuk belasan gimana tadi, Sam? Yang untuk belasan, berarti ya kalau misalkan 11 itu 10 tambah 1. Ship, il. 12, ship, i. Ship, jadi puluhnya dulu, baru satuannya. Ya, angkanya kan 13 tuh satunya. Ini kan puluh. Tuh, mewakili puluhannya kan. Jadi ship, sam, baru ship, sa, ship, o, kayak gitu. Sampai dengan ship gu, 19. Nanti baru 20, baru 2 dulu. I, baru ship-nya, puluhnya. Oke? Gitu. Kalau belasan berarti ship-nya dulu. Puluhnya dulu, baru angka satuannya. Nah, sampai nanti dengan 99, gimana berarti? Gu, ship, gu. Ya, betul. Gu, ship, u, 99. Nah, 100 baru ada back-nya. Jadi 100 bukan 10 tambah 0 juga ya. Jadi bukan ship yong,
Jadi 100 itu ada sendiri back ya. Jadi back. Artinya 100. Nah, nanti ada 100, misal ini halaman berapa bukunya? Oh, halaman 92. 92 berarti ya berapa? 92. 9 Bullshit. Guship I. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Dia il dulu, baru I. Terus dia sam dulu, baru sa. Nah, dia mirip ya. Il I samsa. Bukan I il sa sam. Ya, il I samsa. Terus il I samsa o yuk cil pal guship. Hafal tuh 10. Jadi cukup ngafal 10 aja kalau misalkan Sino Korea. Karena nanti yang belasan, puluhan itu tinggal dirangkai aja dari yang 10 itu kan. Nah, tuh. Ya. Nah, nanti 100 misalnya bentar. 100. Oh, kalau ratusan ya. 150 56 misalnya. Berarti 100 ini kan dia back ya yang ini. Oke, berarti penyebutannya gimana? 100-nya back, 56-nya seperti biasa, 5, terus 10, baru 6. 56. Berarti back, O, ship, yuk. Ya, kayak gitu. Kalau udah ratusan. Nah, sampai nanti 999 gitu lah. Oke, kalau 200 gimana? 200, ya 2-nya ambil dulu. 2, baru ratus. Ini ratusan. Jadi 200 itu 2, itu kan I. Nah, 100 itu back. Ya kan? Jadi 200 I back. Kalau 100 aja, cukup back aja. Nggak usah sebut juga il-nya ya. Il-nya nggak perlu. Jadi nggak perlu il back, tapi back aja. Nah, kalau 200 I back, 300 some back, sa back, o back. Ya, itu termasuk ke uang nanti ya. Kan kalau uang ada tuh ratusan ya, 500 perak atau 600, 700. Nah, berarti pakainya back, chill back. Gitu. Sampai nanti dia 999 gitu kan. Gu back, gu ship, gu. Nah, baru nanti ada ribuan. Nah, ribuan baru pakai lagi yang lain. Ada chon. Ini ya, chon. Nah, ini juga masuk nih. Kita harus untuk hari ini sampai ribuan ya, bisa baca sampai ribuan. Kenapa? Nanti butuh di tahun nih. Misal tahun 1987. Nah, ini mengucapinnya gimana? 1000-nya udah ada nih kan, Chon. Oke, Chon. Terus 909 gu. Masuk dulu gu-nya, baru ratusnya. Ratusnya back ya. 900 berarti gu back. 80, 8-nya dulu. Ship. Hal ya, baru puluhnya ship. Hal ship. Terus baru satuannya 7 cil. Oke, bisa penyebutan untuk ribuan? Nah, kebetulan ini 1000, jadi con aja. Kalau misalnya tahunnya udah masuk 2000, kayak sekarang nih, 2024. Maka, karena dia 2, berarti I dulu, baru 1000. Ribunya con. Jadi I con. Nah, karena ratusannya nggak ada, berarti nggak perlu disebutin, langsung aja di puluhan. Puluhannya 20, berarti I. Puluhnya? Oke, I ship. Terus 4-nya sa. Nah, jadi icon iship sa 2024. Oke. Kalau ada yang kelahiran mungkin 2002. Nah, berarti ini juga nggak ada ratusannya, puluhannya nggak ada. Berarti cuma ribuannya icon sama I aja. Ya, icon I. 2002. Icon I. Kalau misalkan 2015, gimana ucapinnya?
이천, Icon, ya. Nah, Ship. 15-nya gimana? Ichon, iship, o. I-ship atau ship? Ship O. Ship aja ya, ship aja. Jadi dia kan ini satu, jadi puluhannya satu aja ship, terus baru O. Oke. Kalau i-ship 20 dia jadinya seperti ini, kan 24 I, dia ada I-nya, i-ship. Tapi kalau dia 10 aja, atau belasan, dia ship aja. Oke, Ichon ship O. Oke, bisa ya untuk angkanya, berarti dihafal sampai 10, terus ditambahin aja dengan ratus sama ribu. Ya kan? Il-i samsa, oyuk cil palguship, itu 10, tambahin back sama chon. Nah, kayak gitu. Untuk angkanya, oke, lanjutnya kita lihat dulu. Nah, ini. Oh my God. Ada ratusan ribu. Teman-teman sampai sini aja dulu, boleh. Sampai sini. Ya, yang ini nanti aja dulu. Ini agak bingung nanti kalau udah sampai man ini. Jadi karena dia tentang Nal Jawa Yoil, tanggal, jadi kalau penanggalan kan kita cukup sampai tahun tuh, ribuan aja dulu. Nanti yang 10.000 mungkin di berikutnya baru kita pahami lagi ya. Karena agak pusing nanti. Oke, ini dulu. 34 berarti gimana? Samsip. Samshipsa. Betul. Samshipsa ya. Samshipsa. Samshipsa. Oke, 153. Back, 100-nya, oke, back. back, Osip Sam. oshipsam. Sam atau sa? Sam. Ya, oke. Oh, ship, sam. Saya bikin ragu aja nih. Oke, back 100-nya, 50-nya, oh, ship. Terus 3, sam. Oke, 305. Sambek O. Sambek o. Oke, betul. Sam, back, o. Yo. Mana nih, o? Sorry. Oh, oke. 680. Yuk back pal. 80. Ship Yuk, back ship pal. ship pal atau pal ship? Yuk back pal ship. Oke. Udah dikunci belum jawabannya? Oke, 600 yuk back. 80, 8 dulu. Kan kita nyebutnya 8 nih duluan. Ya, berarti 8-nya dulu, berarti 8 itu pal, terus baru 10-nya ship. Oke, back pal ship. Kalau ship pal berarti 10 sama 8, jadi 18 dia. Kalau ship pal. Oke, 2015 udah tadi ya, kebetulan sama nih. Tadi 2000 berarti I dulu, baru ribunya ton. Sip O. Oke. Ton shipo. Shibo. Shibo. Oke. Ikan shibo. 1245. 1000-nya con. Nggak perlu sebut il-nya ya. Langsung aja con. 200. Ibek Back Oke. sa ship 40 sama 5. O. Sip Ini O. 5 semua ya belakang. Oke. Con ibek saship o. 1245. Oke. Nah, ini nanti ya untuk puluhan ribu itu dia jangan sampai teman-teman bilangnya nanti misal nih kayak 10.000.
Nah, terus teman-teman ngucapinnya 10 ship. Terus 1000 chon, bukan ship chon. Karena 10.000 itu dia punya satuan sendiri lagi, ada man. Ya, makanya nanti di 78 ini kayak 78. Nanti teman-teman bikinnya 78. Oh, berarti chill ship pal gitu kan. 70 chill ship pal. Terus ditambahin dengan 1000 chon. Nah, chill ship pal chon nggak bisa kayak gitu karena dia punya satuan yang beda, 10.000 dengan ribuan. Nah, ya makanya kita sekarang cukup sampai ribuan dulu, 10.000 itu nanti ya. Karena dia nanti per 4 angka gitu. Kalau penyebutan uang ya, uang 4 angka. Oke. Itu untuk angka penyebutan Sino Korea. Nah, sekarang kita lanjut ke tanggalnya. Nah, jadi untuk tanggal di Korea itu dia dibalik ya. Jadi kalau kita kan nyebutin tanggal itu dari tanggal, bulan, baru tahun. Nah, kalau di Korea itu dari tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Ya, dibalik. Nah, masing-masingnya itu perlu satuan. Jadi pertama untuk tahun ya. Tahun itu kita bisa tambahkan satuannya. Kan dia dari tahun dulu ya. Tahun itu kita pakai satuannya nyon. Jadi setelah angkanya harus ditambahkan pengucapannya itu nyon. Nah, terus untuk bulan tadi udah ada juga muncul ya, bulan itu wol. Wol. Terus untuk tanggalnya setelah angka itu bisa ditambahkan dengan satuannya il. Ya, il. Maka misal kayak sekarang. Sekarang itu 9 Juni ya. 9 Juni 2024. Maka penulisannya di Korea itu 2024 ini ditambahkan dengan satuan ini nyon ya. Terus Juni bulan keberapa? Bulan 6 kan ya? Oke, terus ditambahin dengan wol. Terus baru tanggalnya masuk di sini tanggal, baru ditambahkan dengan il. Nah, kayak gini penulisan tanggal di Korea. Jadi dari tahun, bulan, dan tanggal. Nah, masing-masingnya punya satuan. Begitu juga nanti penyebutannya ya, berarti di sini nyebutnya gimana? 2024 tadi? Ichon. Oke. 20. Iship. Sa. Nah, jadi Ichon isip sanyon. Sebutin nyonnya ya. Ichon isip sanyon. Nah, terus 6 itu yuk, ya kan? Tapi di sini yu aja. Yuwol. Karena nanti, oke. Jadi untuk bulan. Bulan berarti ada bulannya dari il sampai dengan bulan 12. Berapa penyebutannya berarti 12? Ship Ship. I. Ship I, betul. Ship I bulannya. Nah, jadi bulan il sampai ship I. Nah, antara 1 sampai 12 itu ada catatan ya untuk bulan 6 sama bulan 10. Nah, jadi kalau 6 itu kan penyebutannya sebenarnya angkanya, kalau 6 itu yuk. Tapi kalau untuk bulan, kita cukup sebutnya yu aja, hilangkan k-nya. Makanya di sini jadinya yuwol, bacanya yuwol. Ya, kayak wol-nya enggak jadi. Terus karena udah ada di atas ya. Jadi ichon, isip, sanyon, yuwol. Nah, 9-nya gu kan? Guil. Deh. Nah, 10 tadi ya, 6 itu yu, 10 itu kan ship. Sebenarnya ship. Nah, itu juga dihilangkan B-nya. Jadi shi aja. Ini hanya untuk bulan ya. Aturan bulan. Kalau misalkan tanggal, kalau tanggalnya tanggal 6 ya sebut aja yuk. Tetap pakai K dia. Yuk il. Jadi nggak perlu yuil. Kalau tanggalnya 10 kayak besok ya 10.
ya udah 10 ship ya. Ya shibil. Tanggal 10 shibil. Ada il untuk satuan ya kan. Jadi nggak perlu shin. Jadi ini hanya untuk bulan aja catatannya. 6 dan 10. Berarti bulan Juni sama Oktober. Bulan Juni dan Oktober itu ada yang dikurangkan ya untuk penyebutannya. Oke. Berarti one hari ini ya. Bisa nih one. 오늘은 오늘은 2024년 6월 9일이에요. Oke, nanti akhirannya iyeyo kan, karena dia di sini konsonan, nggak pakai iyeyo. Nah, jadi dia hari ini adalah tanggal 9 Juni 2024. Maka jadi kayak gini. 오늘 itu hari ini. Ya, 오늘은 2024년 6월 9일이에요. Kayak gitu. Dari tahun bulan bertanggal. Oke, kita lihat di sini ya percakapannya ya. Oke. Ada Suji dan Wang Yang ya. Kita coba dengar sekalian. Bentar. Coba-cobanya. Stop share. Kita coba dengar pakai audio ya. Karena itu kan ada. Itu track berapa tadi? Track 21. Jamsimannya. Oke, 21. Ada berapa orang? 26 orang. 25 ya berarti. Oke, share salah. 과. 생일이 몇 월 며칠이에요? Kedengaran? 왕양 씨, Ada suaranya? Audionya? Ada, Ada, Sam. Sam. Oke, 생일이 몇 월 며칠이에요? kita ulang lagi. 6월이에요? 왕양 씨, 생일이 몇 월 며칠이에요? 6월 10일이에요. 무슨 요일이에요? 수요일이에요. 생일에 뭐 해요? 친구하고 영화를 봐요. Oke. Kita coba ulang sekali lagi. 10과. 생일이 몇 월 며칠이에요? Myodol ya. 왕양 씨, 생일이 몇 월 며칠이에요? 6월 10일이에요. 무슨 요일이에요? 수요일이에요. 생일에 뭐 해요? 친구하고 영화를 봐요. Dia Wang Yang, jadi Suji nanya, Wang Yang si 생일이 몇 월. Nah, tadi dengar ya di sini, 몇 월 itu disambung pengucapannya jadi myodol. Jadi C-nya seperti berubah jadi D, myodol. Karena dia ya lidah orang Korea itu kan jadi susah ya untuk menyambung dia menjadi ke W gitu. Jadi 몇 월 itu jadi myodol, myodol. Jadi bunyinya jadi seperti D nih. myodol, 며칠이에요? Terus dia jawab 6월 10일이에요. Berarti tanggal berapa nih? Tanggal 6 Oktober apa 10 Juni nih? 10 Juni. Oke, 10 Juni ya. Jadi dia baca dari belakang dulu. 10 tanggalnya baru 6 bulannya. Oke. 무슨 요일이에요? 요일. Nah, kalau misalkan il itu untuk tanggal, yoil itu untuk hari. Jadi musun yoil itu menanyakan hari apa, ya. Musun yoil, nah dia jawab suyoil. Suyoil ini hari Rabu. Oke, ini Rabu. Rabu. Oke.
Rabu. Nah, yoil itu hari. Jadi beda pertanyaannya ya, bukan myot. Kalau hari kan kita nanya hari apa, makanya musen. Kalau tanggal kita nanya tanggal berapa, jadi myot. Untuk bulan, nah itu pengecualian kalau di Indonesia karena ada nama-nama bulannya, maka kita nanya bulan apa gitu kan. Tapi kalau di sini karena dia hitungan aja, jadi dia nanya juga bulan berapa, bukan bulan apa. Oke. Jadi untuk hari dia pertanyaannya musen, apa hari apa? Harinya suyoil. Jadi nanti nama-nama hari itu akan pakai yoil belakangnya semuanya. Cuma di depannya aja yang beda. Ada su, ada kalau misalkan hari Minggu tuh il, jadi il yoil ya. Untuk nama hari kayaknya ada ya di bawah mungkin. Nah, il yoil belakangnya yoil semua. Oke, terus sengire moheo. Sengire itu berarti pada, ini e-nya bisa kita artikan pada. Jadi pada hari ulang tahun atau pada ya peringatan itu moheo ngapain? Terus jingguhago dengan teman Yonghare bayo menonton film bersama teman atau dengan teman. Oke. Ada yang mau coba dulu? Coba baca contohnya dulu. 2 orang, ayo. 읽고 싶은 사람? 리스카 씨, 네프리자 리스카 씨. 읽을 수 있어요? bisa? Halo Najwa 씨. Oleh Najwa 씨 dengan Sofia 씨. 있어요? Oke. Suji itu Najwa, Wang Yang itu Sofia. Oke, dimulai dari Najwa. 시작. 왕양, 소피아 씨, 생일이 몇 월 며칠이에요? Pilih요. Oke, terputus. Nggak apa-apa. Coba boleh ulang sekali lagi? Jadi ujungnya aja terdengar. 6월 Oke, nah yuk ini dibacanya you aja, k-nya nggak dibaca, jadi yuwol shibiri. Ya, yang untuk bulan kan tadi. 6일이 Oke. Terus, 무슨 요일이에요? 수요일요. oke, suyo일이에요. 생일에 뭐예요? 친구하고 영화를 봐요. Oke, 잘했어요. Cerita, 네. Jadi, itu ya, penyebutannya juga sudah hampir sama dengan yang audionya ya, myodol, 며칠이에요. Oke. Oh, tadi ya di bulan 6-nya ya, masih yuk. Nah, jadi yuwal ya. Tadi kan catatannya bulan 6 sama 10 tuh. U1, Si1. Shiwal dan yuwal ya. Nah, sekarang, seperti biasa, coba kita ganti-ganti nih yang ada di cetak tebal. Nah, ini, oke. Ini lebih mudah nih daripada biasanya, karena dia tidak ada pengulangan ya di bawahnya. Jadi, teman-teman cukup ganti yang memang dicetak tebal ini aja. Yuwal sibil diganti dengan guwal. Ini berarti 22 gimana? Isip il. Isip irieyo. Terus musun yoil. Nah, terus juga diganti sama mok yoil. Terus yang harul bayo diganti dengan shikdang kayo. Hada berarti jadi kayo, hada berarti jadi heyo. Ya. Patiro. Nah, kita lihat artiannya. Untuk artinya, yang ada di kotak ini, berarti ini tanggal berapa? Tanggal 22 apa? September ya. Nah, kalau Shiwal Sibil? 10 10 September.
Bulan 10 Oktober. Ya, yang ini September. Terus yang ini Owal Palil. Ini bulan berapa nih? Tanggalnya dulu. Tanggalnya 8 atau 5? 5. Tanggal? 8 Sam. Ya, 8 ya. Jadi 8 bulannya baru 5. Berarti ini 8 8 Mei. 8 Mei. Terus untuk harinya. Nah, harinya tadi kan Suyoil Rabu. Ini ada Mokyoil itu Kamis. Terus Wolyoil itu Senin. Terus Ilyoil itu Minggu. Oke, mungkin saya bikin ya di sini dari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Senin itu Wal ya. Terus Selasa itu Hua. Rabu itu Su. Kamis Mok. Moknya beda ya sama mok makan. Kalau mok makan ke samping, ini dia ke bawah mok. Terus Jumat Gem. Sabtu To. Minggu Il tadi ya. Nah, ini nama-nama hari ya. Jadi tinggal tambahin Yoil. Belakangnya sama-sama Yoil. Maka jadi kalau Senin itu Wol Yoil, Selasa Hwa Yoil, Su Yoil, Mok Yoil, Jumat Gem Yoil, Sabtu ini To ya. To Yoil dan Il Yoil. Oke, berarti hari ini apa? 오늘은 무슨 요일이에요? Hari ini hari apa? Ya. Ilyoil. Nih, baca Ilyoil ya. Jadi Minggu. Oke, kalau misalkan sekarang hari Minggu, berarti kemarin hari Sabtunya apa berarti sebutnya? Yoil. Yoil. Oke. Oke, setelah hari Hwayoil apa? 수요일. Suyoil. Kalau sebelum hari Kemyoil? Sebelum Kemyoil berarti ini ya. 목요. Mokyoil. Mokyoil. Oke. Mokyoil. Ya, Mokyoil. Jadi yang dihafalkan ya yang Wol, Fasu, Mokem, Toil ininya aja. Karena belakangnya sama-sama Yoil. Kalau yang ada belajar bahasa Jepang, kalau nggak salah Rabu sama Kamis ini sama ya. Su sama Mok. Cuman bedanya kalau Jepang dia Yobi. Jadi Suyobi, Mokyobi. Nah, kalau Korea dia Yoil. Yang sama tuh di Rabu sama Kamisnya aja nih. Mokyobi, Suyo. Oke. Terus kita lihat artian yang ketiga. Kegiatannya ada Shikdange Kada. Berarti pergi ke Shiktang. Ke restoran. Terus ada Hanok Maure Kada. Pergi ke Hanok Maul. Nah, Patiril Hada. Patiril Heo itu dari kata mengadakan pesta ya. Jadi hadanya kita artikan mengadakan. Ya. Mengadakan party. Mengadakan pesta ulang tahun. Oke. Ada yang mau coba ganti? Nih, ada berapa orang? Kita ada 28, 20, ya 27. Boleh coba dulu nih di yang kotak kuning atau mau yang biru atau yang pink. Yang pink. Oke, Opa yang pink. Yang nomor 3. Enggak, Sam. Ada Sam jadi Suji aja. Jadi teman-teman yang ganti.
Nanti teman-teman jadi Wangyangnya. Karena Wangyang yang ganti terus nih. Oke, jadi satu orang, berarti 3 orang. 3 orang, ambil satu yang kuning, satu yang biru, satu yang pink. Sama Sam. Sam yang sujinya. Oke, siapa aja? Oke. Amel 씨. 혹시 여기 있어요? 셀피 씨? Oke. Hadir, Sam. Nah, Selfie 씨 mau kotak yang mana? Kuning, biru, pink? Iya. Yang biru, Sam. Yang biru, oke. Oke, selfie yang biru, berarti nanti diganti yang cetak tebal ya. Nah, ini nggak perlu langsung ganti aja. Nggak ada yang pengulangan kan, jadi langsung. Oke. Selfie 씨 생일이 몇 월 며칠이에요? 몇 월, 몇 월, 며칠이에요? 10월, Sam. 10월. 10월 11. Ya. 11. Pakai akhiran? 1일이에요. 오케이. 무슨 요일이에요? 월요일, 월요일이에요. Oke. 월요일이. Kita baca R ya, yang di akhirnya. 월요일이에요. Terus, 생일에 뭐 해요? 친구하고야 masih tetap ya. 친구하고 한국 마을에 네, 한옥. 가요. 네, ini 한옥 ya. Bukan 한국, 한옥. Nah, 친구하고 한옥 마을에 가요. 마을에. 네, 마을에. 마을에 가요. 오케이. 네, 잘했어요. 오케이, 고마워요, 셀피 씨. 다음, oke, Rahma 씨. 네, Oke, Rahma mau yang kuning apa yang pink nih? yang kuning aja. Yang kuning aja, oke. Berarti nanti diganti ya, tanggal, hari, dan kegiatannya. Oke. Rahma 씨 생일이 몇 월 며칠이에요? 5월 17일이에요. 20, 20, ada I-nya dulu kan? Ya, 22. Oke, betul. 22 22. Pakai il-nya. 일이에요. 네, 22일이에요. 오케이. 무슨 요일이에요? 목요일, 목요일, 목요일. 목요일이에요. 오케이. 생일에 뭐 해요? 신당에 가요. Oke, 친구하고nya masih tetap di bawah. 친구하고 신당에 가요. 오케이, 식당에 가요. 네, 잘했어요. 네, 고맙습니다. Rahma 씨, oke. Ayo, yang terakhir nih, ada di kotak ketiga. Oke, Opa. Oke, coba ganti. Ya. 잠시만요. 야. 오케이. 오빠 생일이 몇 월 며칠이에요? 월 네. 8일 네. 이에요. Oke. Kalau disambung il-nya dengan iyeyo berarti dia dibaca R ya kan? Iriyeyo. Jadi pal iriyeyo. Pal. 8일이에요. Oke. 무슨 요일이에요? 일요일 Nah, itu juga. 일요일이에요. Oke, 일요일이. 일요일이에요. Oke. 생일에 뭐 해요? ini masih. 친구하고 파티를 Rel. 하요. Oke, hayu apa he? 파티를 하요. Heyo.
Heyo. Ya, karena kata kerja hada beda dengan da kan. Kalau hada dia jadi he semuanya. Heo. Oke. Jadi ini sama seperti pertanyaannya heo nih. Sengire mau heo, berarti nanti hada ini juga jadi heo. Oke. 친구하고 파티를 해요. Patirel. Ya, rel. Yang awalnya dibaca R, yang ujungnya baru L. Rel. Jadi. Oke. Deh, 좋아요. Udah kita coba ya. Nah, gantinya di sini lumayan simpel ya gantinya karena tidak ada yang berulang kata cetak tebalnya. Nah, ini dia untuk penyebutan bulan dan tanggal ya. Nah, bulan di sini ya, tadi seperti yang saya bilang, untuk bulan 6 dan 10 itu dia sedikit beda. Kalau kita lihat di tanggal di sini dia masih yuk ya, yuk il, tapi di bulan dia yu aja, k-nya dihilangkan, yuwon. Nah, juga ship il untuk tanggal 10, tapi untuk bulan 10 itu jadi shiwon. Nggak ada B-nya. Oke. Terus, nah, sekarang coba latihannya adalah tanggal ini ya, gimana cara pengucapan beberapa tanggal dari nomor 1 sampai 5 ini. Contohnya di sini ada bulan 4 tanggal 27 April. Jadi pengucapannya adalah 4월 27일. 4월 27일. Nah, coba nanti teman-teman juga bikin dalam tulisannya ya, kayak ini. 4-nya dibikin sa, 27-nya dibikin i, ship, cil, bentuk hurufnya ya. Oke, sampai jam 3, cukup waktunya ya 10 menit. Berarti nanti untuk bulan 10, bulan 6 itu juga penulisannya berarti seperti yang di tabel. Jadi ditulisnya yu aja ya, jangan yuk. Terus juga shi aja, jangan ship untuk bulan. Oke, saya izin sebentar ke belakang. Yoil, kemyoil. Setelah kemyoil, Kemyoil. To. toyoil. Oke. Toyoil. Ya, urutannya, harinya. Berarti yang nggak ada hari apa di sini? Hari Minggu. Ilyoil. Ilyoil. Ini angkanya ya dari satuan, terus ada puluhan juga di nomor 3. Kalau 1 dan 2 masih satuan ya, cuma dia pakai wol. Oke, ini U-wol. Oke, kita lihat di buku yang biru ya, cetaknya. Nah, di buku cetak di sini ada kalender ya, kalendernya bulan ship i wol. Bulan berapa berarti? Bulan 12 Desember ya. Nah, di ship i wol ini ada tanggal 1-nya dimulai dari hari Hwayoil dan tanggal 31-nya Mokyoil. Terus di sini ditandain onel. Di tanggal 9 ada onel. Onel itu berarti artinya apa? Hari ini. Ya, artinya hari ini. Hari ini. Hari ini bahasa Koreanya onel. Onel. Sengit. Ya, onel itu hari ini. Jadi dia tandai di sini hari ininya adalah tanggal 9 hari Suyoil ya, 9 Desember. Terus tanggal 15 ada ditandai lagi di sini Sengil ya.
hari ulang tahun 15 Desember. Terus 25-nya ada apa ini? Christmas. Christmas. Oke, terus ada 28 itu ditandai di sini apa? Sihom. Apa tuh Shihom. Shihom artinya tes atau ujian. Ya. Jadi ujian di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Saya ada contoh ya. Ini gimana bacanya? Berarti ship iwol, Ilwol. i ya, Sam ili. pakai Sam ili. sam iri, Musel yoirieo. Oke. Berarti di sini dia menanyakan musen yoil, hari apa? Jadi dia nanya, tanggal 3 Desember, hari apa? Nah, dari kalendernya kita lihat 3 itu mok. Ya, berarti tinggal jawab mok yoirieo. Kayak gitu. Yoirieo. Ya. Nah, jadi kita jawab sesuai dengan kalender yang ada. Nah, coba lihat nomor 1, itu pertanyaannya, 생일이 언제예요? Onje ini pertanyaan waktu, berarti menanyakan kapan. Kapan ulang tahun? Ya, ya, kapan ulang tahunnya? Di sini ditandai di tanggal 15. Sip oil. Deh, coba urutannya berarti bulan dulu baru tanggal. Jadi langsung lengkap gitu, 15 Desember. Kalau 15 aja, nah bulannya kan nggak masuk tuh. Onde tadi ya, kapan? Onde, kapan? Nah, berarti di sini bisa kita isi dengan 12 wol, terus 15 il. Nah, cara bacanya lagi. Itu saya bacanya dengan Indonesia kan. 12, bulan 12, Sip i wol. oke. Ship iwal deh, tanggalnya 15. Sip oil. Ship oil. Nah, belakangnya bisa ditambahin dengan iyeyo. Seperti mok yoil di sini, ya, di contohnya itu kan pakai iyeyo ya. Jadi di situ juga bisa kita tambahkan iyeyo ya. Iya, bagus Ariel. Berarti ship iwal, ship oirieyo. Nah, maka R yang terakhir di il-nya ini, di tanggal itu, kita bacanya R, karena setelahnya itu vokal I. Jadi makanya iriyeyo. Jadi ship oirieyo. Nah, bisa seperti ini. Bisa juga teman-teman jawabnya hari. Boleh. Karena di sini dia nggak nanyain myodol, myocil, bukan nanyain tanggal bulan berapa, tapi dia nanyain cuman onjeyo, kapan gitu kan. Kalau onjeyo aja bisa juga kita jawabnya hari aja nih. Kalau harinya apa? Musun yoil? Ha. Ha ya. Ha yoil. Ha yoil ya. Oke. Oke. Nah, lanjut. Di bawahnya ada oneri myochirieyo. Nah, oner hari ini, myochil tanggal berapa? Nah, itu juga sama seperti di nomor 1 jawabannya, pakai bulannya dulu baru tanggal. Hari ininya berapa yang ditandai di situ? Iya, isip ship i aja. Kok jadi isip? Kalau isip 20 ya. Ship i. Oke, ship iwal. Isip iwol. Nyocil. Oil. Oke. Oirieyo. Ship iwal guirieyo. Oke. Terus
Kita lihat lagi pertanyaan yang nomor 3. Ini bullying. Bisa nggak Arial terus? Arial lebih bagus ya. Oke. Terus yang di sini 시험이 몇 월 며칠이에요? 시험. Kapan ujian? Ya, ujian tanggal dan bulan berapa? Ini ada 몇 월 며칠이에요. Berarti jawabannya juga 월 il. Sama. Untuk 시험 yang mana berarti? Tanggalnya yang ini kan? 28 ya. Gimana bilang 28 Desember? Bulannya 12월. 네. Wal. 2월 네. 18. 오케이. 28. 네. 28. 오케이. 28일이에요. 오케이. 12월 28일이에요. Oke. Nah, nomor 4 pertanyaannya nail. Oke, muncul kata baru nail. Nail itu artinya besok. Nah, kalau oner hari ini, nail itu besok. Ini yang kata nail di awal ya. Jadi I-nya itu I partikel ya. Jadi yang besok itu nail-nya aja. Nail. 내일이 무슨 요일이에요? Nah, berarti bisa kita lihat nail itu berarti kalau hari ininya ditandai 9, berarti nailnya 10. 10. Nah, dia nanyain musun yoil, bukan myocil juga ya. Jadi dia nanyain yoil, hari. Nah, berarti harinya apa nih? Iya, Kamis. Kamis bahasanya di sini berarti pakai ya. Nih, mok ya. Jawabannya sama seperti yang dicontoh berarti. 목요일이에요. Gitu. Oke, 목요일이에요. 목요일이에요. Oke, terakhir di nomor 5. Berarti 4 ini jawabannya 목요일 ya. Oke, nomor 5. Bukan. Ya, ini salah nih. Ada tipenya nih. Kalau di sini kan dia tulisnya kerikemase. Dia kerise. Yang kedua, K kedua nih S harusnya di sini. Ya. Ada tipe di bukunya. Ini se nih. Harusnya se. Yang 크리스마스. Oke, 크리스마스가 무슨 요일? Berarti dia nanyain apa? Nanyain tanggal atau hari? Hari. Hari Yoil. ya. Ya, musun yoil juga. Maka lihat di sini Christmas tuh. Hari apa dia? Iya, Jumat betul. Jumat. Apa bahasa Koreanya? 금. Kem. Kem. Berarti yoil ya. Jawabannya yo. Oke. Nah, ya. Berarti harus tahu arti dari pertanyaannya. Nah, pertanyaannya kalau nggak myodol myochil, kalau nggak dia nanyanya musun yoil, kalau nggak onjeyo. Jadi dia seputar waktu, ya. Menanyakan Tadi kalau onje. minggu itu tanggal aja. Kalau yang mana myochil? Myochil. Ya, myochil ini sebenarnya tanggal aja nih. Bisa oner myochil이에요. Nah, ketika ditanya yang nomor 3 nih, baru pakai bulan nih. Myodol myochil이에요. Berarti ada wolnya. Jadi nomor 2, kalau misalkan
cuma dijawab guil aja sebenarnya benar. Karena juga pertanyaannya kan hanya myochil. Ya, tidak ada bulannya. Tapi lengkapnya ya, jadi pakai bulan. Bisa. 12월 네, 9일이에요. Berarti kalau misalkan Sam tanya 오늘 며칠이에요? Minggu. 묘칠. 네. Minggu. 무슨 요일 kalau itu? Ah, Hari apa? Nah, Sam tanyanya 몇월 며칠, tanggal berapa? oh. 네. 요월. Oke, 6월. 6월 9일. 네, 이에요. 맞아요. Oke, 6월 9일이에요. 네. Berarti dia sama ya, sama ini tanggalnya guil. Cuma beda di bulannya 6, jadi yuwol. Jadi yuwol guir이에요. Oke. 무슨 요일이에요? Baru jawabannya tadi minggu. Hari apa minggu bahasa Koreanya? 일. 일. 네, 일요일이에요. Oke, kita lihat lanjutnya. Di sini ada, oke, partikel E. Nah, partikel E ini kita gunakan selain menjadi partikel keterangan tempat, E juga sebagai partikel keterangan waktu. Jadi, untuk keterangan waktu. Nah, kalau keterangan tempat dia artiannya kan di, ya, atau ke. Kalau keterangan waktu berarti artinya pada. Seperti ini ya. Pada. Jadi ini masuknya partikel juga. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 10월 9일에 수업이 없어요. Suop ini artinya kelas. Kelas. Nah, 없어요 tidak ada. Berarti tidak ada kelas pada tanggal 9 ya, Oktober. pada tanggal 9 Oktober. Berarti ya. Oke. Ya. Terus kita lihat yang di contoh berikutnya ada Jumal. Masih ingat Jumal artinya? Nggak tahu. Weekend. Weekend. Oke, sekarang nih masuk Jumal. Nah, pada akhir pekan, 친구하고 bersama teman 운동을 해요. Jadi olahraga bersama teman atau dengan teman pada akhir pekan. Ya. Jadi dia ya diartikan dari belakang ya berarti. Baru ke depan. Nah, jadi biasanya keterangan waktu itu kita tambahkan di awal. Sam singkat jadi KW aja ya. Keterangan waktu, terus kalau ada subjeknya pakai subjek, kalau ada keterangan tempat masuk keterangan tempatnya, kalau ada objek masuk objek di sini, baru dengan predikat. Kayak gini urutan di kalimat. Kalau lengkap di kalimat itu ada semua. Nah, kalau nggak ada ya berarti tinggal di skip aja. Nah, masing-masing ini kan kita udah belajar ya partikelnya. Nah, di sini keterangan waktu baru masuk dengan partikel E. Terus, subjek itu bisa pakai I atau ga. Keterangan tempat partikelnya ada 2, bisa E atau E. So, ya tergantung. Nah, terus objek ada partikelnya atau rel ya. Atau rel. Nah, untuk predikat ada yang bentuk formal dan informalnya. Kalau yang biasa ada muncul di buku ini kan dia langsung informal aja ya. Berarti kalau nggak heyo, belakangnya kalau nggak ayo, kalau nggak oyo. Ya. Nah, itu untuk predikatnya. Nah, ini dia. Kita lihat lagi contoh ya. Di sini ada 5월 23일. Tanggal 23 Mei. Ya, jadi ditulislah di sini ya 5월 23일 tambahin E-nya. Jadi 23일에. Yang awalnya kita baca L, tapi karena setelahnya ada vokal E, jadi ini dibaca R ya. Yang di bawah karena setelahnya E, jadi re. 3일에. Terus 시험을 봐요. Nah, muncul lagi kata 봐요.
Kan buayo yang kita tahu itu artinya melihat ya, boda. Mm-mm. Nah, tapi kalau dengan kata shihom, tadi shihom artinya apa? Uji. Iya, Ujian. 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 Iya. Mm-mm. Nah, di sini artian buayo berarti melakukan atau apa ya, melaksanakan ujian kayak gitu. Oh. Nah, jadi buayo ini memang artinya tergantung konteksnya juga gitu, tergantung objeknya. Kalau dengan Yonghwa dia artinya menonton kan, ya Mm-mm. gitu. Bisa juga nanti artinya membaca kadang. Misal muncul dengan Shinmun. Shinmun itu artinya koran. Nah, kadang juga Shinmun ini dia pakai buayo aja, Shinmunul buayo. Nggak mungkin kan cuman melihat koran, pasti ya lebih tepatnya artiannya buayonya membaca berarti. Membaca koran. Jadi arti boda ini banyak. Bisa melihat. Ya. Nah, Shihom biasanya dia memang pakai buayo, bukan heyo. Heyo kan sebenarnya melaksanakan, melakukan, kayak gitu kan, mengerjakan bisa. Tapi dia Shihom itu dengan buayo dia. Oke. Itu ya. Partikel keterangan tempat berarti. Nah, kita lihat di sini ada ada dia kasih di sini waktunya ya. Ada 9 Juni, 5 Mei, 28 Oktober, dan Jumat. Nah, ini semuanya waktunya dipakein partikel E nanti ya. Berarti di depan langsung ini masukkan tanggalnya, terus tambahkan partikel E. Nah, kegiatannya lagi. Kegiatannya, kalau misal yang nomor 1 ini, kayaknya Hanok Maure Kayo aja ya. Pergi ke Hanok Maul. Bisa. Berarti pergi ke perkampungan Korea. Perkampungan Hanok. Hanok pada tanggal 9 Juni. ya. Coba bikin bahasa Korea. Alah itu. 9 Juni ya. Terus yang kedua, jadi ini untuk menyamakan kegiatannya aja ya. Kalau waktunya kan udah pasti sama nih nanti. Cuman kegiatannya beda. Kalau Seoul, ini apa? Sore kayu aja. Ya udah pergi ke Seoul. Oke, pergi ke Seoul tanggal 5 Mei. Oke. Ya, pakai pada tanggal boleh. Terus ulang tahun. Ini Sengil Pati aja ya. Berarti melakukan atau mengadakan, saya pakai heyo aja nanti. Mengadakan Ulang tahun. pesta ya. Mengadakan pesta ultah pada tanggal 28 Oktober. Nah, mengadakan pesta ultah ini berarti ultahnya sengil. Ya, nanti sengil. Oke, pestanya tadi ada juga udah muncul ya, pati. Pati. Yo. Nah, mengadakannya heo ya. Heo. Hada, dari kata hada. Saya akan bikinnya hada aja nih. Berarti sengil pati. Patire heo. Ini hada. Nah, coba disusun. Kalau yang Jumal, ini sepertinya Hangguk Mal Bewoyo tadi ya. Belajar. Bahasa Korea. Ya, belajar bahasa Korea
pada akhir pekan. Cuman. Oke. Coba 4. Ya, ada 4 atau ada 5. Di bawahnya ada lagi kah? Enggak ya, 4 ini ya. Nah, coba bikin 4 ini dulu dalam bentuk kalimat ya. Ya, dengan menggunakan partikel E untuk waktu, ya, keterangan waktunya. Terus, ya, ditranslate ke Koreanya. Gimana bentuk kalimat. Sampai 55, ya, 8 menit. Jadi keterangan waktu, dimasukin keterangan waktunya. Yang udah coba bikin, boleh juga taruh di chat-nya ya. Di kolom chat. Contoh kalimatnya. Berarti nanti masukkan keterangan waktunya. Yang udah ada disediakan di sini ya. 1. Terus berarti dengan partikel E. Nah, terus apa lagi yang harus ada? Nah, di sini kan nggak ada nih subjeknya, kan? Nggak diberitahu. Jadi langsung objek aja kalau ada objek. Ada keterangan tempat. Ya, keterangan tempat juga dengan E atau ESO. Kayaknya ESO ya di sini karena ada kegiatannya. Kecuali pergi nih, ada pergi. Berarti yang 1, 2 itu E aja. Keterangan tempatnya. Terus, apa lagi? ESO, E. Terus, baru ada objek ya. Masukkan objeknya dengan partikel RE atau E. Oke, baru nanti predikatnya. Nah, kita lihat di nomor 1, ada predikatnya pergi, perkampungan Hanoknya ini keterangan tempat, berarti tidak ada objek. Berarti yang di sini adanya keterangan waktu, keterangan tempat, sama predikat aja. Yang nomor 2, sama, kayak gitu juga ya. Keterangan waktu, keterangan tempat, sama predikat. Kalau nomor 3, ini ada objeknya. Keterangan waktu, tapi nggak ada keterangan tempatnya ya. Mengadakan pestanya nggak ada ya, di mana. Jadi langsung objek. Objeknya di sini bisa pati ini ya. Jadi sengil pati, ini 1 dia. Sengil pati, baru ditambahkan partikel objeknya nanti setelah pati ya. Baru nanti predikatnya heo. Yang ini, pada akhir pekan, keterangan waktunya, bahasa Korea objeknya, belajar itu predikatnya. Oke. Berarti nomor 1 sama dengan 2, nomor 3 sama dengan 4. Tanpa keterangan tempat. 5 menit lagi ya. Goil. Oke. Terus owol baru oil. Nah, pakai partikel E.
ya, untuk waktunya. Terus Seoul, bikin Seoul dengan partikel juga E ya, karena hanya predikatnya hanya kayo, pergi ya. Jadi hanya menunjukkan arah aja, bukan kegiatan. Berarti 5월 5일에 서울에 가요. Oke. Ini ada 5월 5일에 서울에. Nah, Seoulnya tulisannya yang seperti ini ya, Azura. Oke. 서울에 가요. Betul. Seoulnya pakai O samping. Seoul. Karena dia EU kan di sini nih. EU nih dia pakai yang O samping tuh. Oke. Terus yang ketiga nih, baru lumayan. Yang ketiga panjang ya. 28 Oktober berarti gimana penyebutannya? Ip. Siwol. Terus 28-nya Ipalil. Isipalil. Terus pakai berarti Isipalire. Apa? Habis itu pesta ulang tahun ini ya, sengil patinya jangan sampai terbalik pati sengil, tapi sengil pati. Dibalikin. Ya, sengilnya dulu, ulang tahunnya dulu, baru patinya. Terus, pakai apa partikel objeknya? Eso. Rel, ya. Patire, baru pakai hada. Hadanya menjadi he, yo. Oh. Oke. Itu dia jadinya, ya. 10월 28일에 생일 파티를 해요. Oke. Terus yang terakhir ya, belajar bahasa Korea pada akhir pekan. Akhir pekan itu Jumal. Oke, Jumal pakai partikel Jumare. Terus bahasa Korea boleh bikinnya Hanggugo atau Hanggukmal juga boleh ya. Hanggugo. Kalau Hanggukmal juga boleh. Hanggukmal itu lebih ke belajar yang untuk speaking berarti. Mal itu ya berbicara. Bicara bahasa Korea. Terus kalau Hanggugo kita pakai partikelnya apa? Objeknya. Re kan ya. Hanggugore. Kalau Hanggukmal? Nah, itu bedanya. Kalau Hanggugore, kalau Hanggukmare. Nah, terus baru pakai kata belajarnya bisa Beuda kan. Nah, jadi Bewoyo. Atau kalau ada yang pakai Gongbuheo juga boleh. Cuma kan dia lebih ke Bewo nih. Kalau Gongbuheo itu kan yang kayak belajar formal gitu ya, kayak di sekolah yang emang formal. Oke, ini ada yang nulis juga tadi ya. Oh, tolong kirim absen ulang. Oke. Ini ya, absennya jangan lupa diisi. Oke. Berarti ini udah ada kita belajar kalimat dengan keterangan. Ada keterangan waktu ya dalam kalimatnya. Nah, kalau terdapat keterangan waktu, bisa kita tambahkan dengan partikel E. Oke. Sam, Ya, absennya nggak bisa diklik, Sam. nggak bisa diklik. Ya. Dipaste dulu Sam dipaste dulu itu. Oke. Cuman lama nggak ya? Bentar.